pernah dibilangin ini sama mentor aku yang bantu aku dapetin gaji 2 digit kerja remote yang mengubah segalanya. Jadi waktu itu aku tuh lagi masa-masa apply locker dan itu ratusan locker yang aku apply. Terus akhirnya aku dapet 4 tawaran. Terus nanti dia bilang gini, Pen, kalau misalnya lu masih awal atau middle karir, kayak masih 1 sampai kayak 3 atau 4 tahun, lu tuh harus pilih 3 prioritas apa yang lu mau dari karir atau pekerjaan lu. Yaudah, uang lah ya. Kalau kerja nyari duit. Terus apa? Growth, belajar. Terus gue pengen apa? Work-life balance. Oke, udah pas nih Pen, 3. Yakin ya? Iya. Pilih 2 dari 3 lah. Tadi selalu 3, sekarang 2. Karena kalau misalnya kamu masih awal berkarir ataupun masih tengah-tengah, kamu gak terlalu punya banyak pilihan. Dan ya kamu seringkali hanya bisa pilih 2 dari 3 yang kamu cari dalam karir kamu. Karena ketika kamu lagi awal-awal bekerja, kamu tuh harus belajar sebanyak-banyaknya, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, networking, dan mungkin harus ngorbanin work-life balance, atau mungkin harus ngorbanin untuk gak dapet gaji yang gede-gede banget. Karena seringkali yang aku lihat adalah di sosial media tuh trennya, oh ini gajinya gede, kerjanya enak. Padahal mungkin bisa ada yang kayak gitu, tapi seringkali bisa dapetin kayak gitu tuh setelah bertahun-tahun bekerja. Karena ya skill kamu atau keahlian kamu udah terbangun, pengetahuan kamu, pengalaman kamu, networking kamu juga udah ada, dan kamu udah bisa menavigasi gimana caranya kerja yang efektif. Tapi kalau misalnya masih awal-awal, seringkali emang kamu kerjanya jauh lebih panjang waktunya, harus belajar banyak, even in weekend atau after working hours, dan seringkali gajinya gak terlalu gede-gede banget. Jadi itu. Terus akhirnya aku tuh milih dari 4 itu tuh, aku milih yang aku kira duit sama growth-nya tuh oke. Waktu itu gaji 2 digit. Awalnya tuh gaji aku dari 6 juta ke 13,5 juta, which is itu udah lompatan yang sangat tinggi ya buat aku at the time. Terus aku gak dapet work-life balance, dan literally gak dapet. Aku kerja tuh sampai jam 2 pagi, dari jam 11 pagi sampai jam 2 pagi. Terus waktu itu aku pertama kali kerja remote yang full time dan tanggung jawabnya tuh sebesar itu. Komunikasinya tuh komunikasi dari kolegaku maupun komunikasi dari aku masih aku rasa cenderung kurang. Dan aku belajar banyak banget dari pengalaman itu, walaupun aku cuma stay tuh kayak 2 bulan di perusahaan tersebut karena banyak hal satu dan lainnya. Tapi itu sih, kayak kalau misalnya awal karir, ya maksimal yang bisa dapetin tuh 2 dari 3. Dan lu juga harus siap lu siap gak kerja panjang untuk belajar, untuk tahu gimana caranya kerja efektif. Lu siap gak untuk belajar, kalau bisa belajar, mungkin bisa belajar di luar jam kerja. Lu siap gak kalau misalnya untuk gajinya mungkin lebih dikit daripada ekspektasi lu. Jadi itu sih yang aku pelajarin. Dan sekarang yang aku rasa aku udah mulai paham mengenai karir. Walaupun sekarang aku gak bisa pungkirin bahwa job market tuh lagi gak oke. Kayak lowongan kerja itu kayak bisa di-apply tuh sama ratusan bahkan ribuan hanya dalam beberapa jam. Persaingan tuh lagi tinggi-tingginya. Terus banyak banget loh yang pengangguran sekarang. So it's a very different field now. Kayak udah jauh lebih berbeda dan jauh lebih kompetitif lagi. So ya itu, harus belajar lebih keras, mungkin lebih panjang, supaya bisa tahu gimana caranya belajar dan kerja yang efektif. Harus lebih networking, dalamin skill, tunjukin skill kamu keluar. Dan maybe you need to sacrifice, maybe work-life balance yang di-sacrifice, maybe growth yang di-sacrifice, atau ya maybe duit yang di-sacrifice. So yeah, wish you good luck in your career journey. Thank you so much for watching. Bye.